Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Seperti biasanya, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sedulurku semua, para sahabat Awi Putra Channel, yang mana selalu setia dan selalu stay tune untuk selalu mengikuti video-video yang ditayangkan oleh kami. Dan tentunya juga saya doakan kepada para sedulurku semua selalu dilimpahkan rezeki, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kemudahan kelancaran dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Oke, langsung saja ya untuk hari ini. Juga masih ada hubungannya dengan hitungan dino ya. Jadi untuk hari ini akan saya bahas tentang galengan tahun ya. Jadi kita ketahui setiap tahun ya itu juga ada beberapa yang namanya galengan tahun, bahkan di setiap bulan ya itu juga ada yang namanya galengan tahun. Jadi hari-hari tertentu yang sudah yang termasuk juga yang namanya galengan tahun. Nah, pada bulan, maksudnya pada video sebelumnya ya, itu sempat saya bahas yaitu tentang hari yang tidak baik untuk digunakan untuk keperluan. Namun pada sisi tayangan kali ini ya, walaupun di sisi lain untuk galengan tahun ini tidak bisa dipakai sama sekali, tapi ada satu ya, ada satu yang maksudnya masih ada kesempatan ya, khusus untuk galengan tahun itu bisa digunakan untuk tujuan ini ya. Ini nanti saya jelaskan maksudnya apa ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, di setiap galengan tahun itu tentunya di setiap windu itu kan ada 8 tahun ya. Setiap windu itu ada 8 tahun. Jadi setiap tahun alif sampai tahun Jimakir itu tentunya juga ada yang namanya galengan tahun. Itu pun kalau dicocokkan dengan bulan-bulan Masehi ya. Di setiap bulan Masehi itu mulai Januari sampai Desember itu memang juga ada hari-hari tertentu ya yang juga termasuk ya, yang sudah termasuk dalam hitungan galengan tahun. Contohnya ya, tahun alif ya. Tahun alif ini kalau menurut pertanggalan aboge ya, jadi alif Rabu Wage itu namanya, kita pakai kalender aboge, jadi Rabu Wage. Kalau tahun alif kita ketahui yaitu galengan tahunnya yang jelas karena aboge itu berarti galengan tahunnya Rabu Wage ya. Kalau yang kedua tahun Ehe itu galengan tahunnya Akad Pon atau Minggu Pon. Terus yang ketiga ya, tahun Jimawal itu galengan tahunnya adalah Jumat Pon. Terus yang keempat ya, tahun Jawa yang keempat adalah tahun J. Tahun J itu galengan tahunnya Selasa Pahing. Yang kelima tahun Dal ya, itu galengan tahunnya Setu Legi atau Sabtu Legi. Yang keenam tahun B itu galengan tahunnya Kamis Legi. Yang nomor 7 tahun Wawu ya, itu galengan tahunnya Senin Kliwon. Sedangkan yang terakhir tahun Jimakir itu galengan tahunnya adalah Jumat Wage. Nah,
itu nama-nama hari, ya, hari galengan tahun. Nah, walaupun ini dicocokkan dengan kalender Masehi ya, setiap tanggal maksudnya setiap hari yang sudah saya sebutkan tadi, baik itu mulai Januari sampai Desember, apabila yang bersangkutan itu termasuk dalam tahun, misalkan bulan ini ya, bulan ini adalah bulan Oktober. Bulan Oktober ini juga kalau dihubungkan dengan kalender Jawa itu masuk pada tahun Jimawal. Nah, sedangkan tahun Jimawal itu galengan tahunnya adalah Jumat Pon. Nah, jadi selama tahun Jawanya tahun Jimawal itu belum berubah ya, belum berganti tahun sampai Suro tahun ke depan, itu masih tahun Jimawal ya. Jadi selama masih tahun Jimawal, walaupun itu kalendernya sudah berganti tahun, ya termasuk yang hari Jumat Pon itu juga yang dinamakan galengan tahun. Jadi kalender Masehi itu galengan tahunnya menyesuaikan dengan tahun yang termasuk dalam pintu tadi, tahun Jimawal salah satunya ya. Nah, seperti itu ya dulur-dulur ya. Jadi itu saya ulangi berkali-kali supaya apa? Supaya sedulurku semua biar tahu apa sih yang namanya galengan tahun. Ya, galengan tahun itu adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 tahun barunya orang Jawa atau tanggal 1-nya tahun Jawa ya. Setiap tanggal 1 itu tahun baru itu namanya galengan tahun. Gitu ya dulur-dulur ya, jadi jangan salah paham tentang ini. Nah, kita ketahui ya, apa sih selain yang dimaksud tahun baru tanggal 1 tahun Jawa itu kok dinamakan galengan tahun ya. Dan galengan tahun itu tidak bisa dipakai untuk apapun, untuk keperluan apapun, terutama yang ada hubungannya dengan kebudayaan Jawa, tradisi Jawa ya. Ada adat tertentu mungkin di daerah-daerah itu yang masih menalurikan ajaran seperti ini, tentunya juga ada ya sebagian yang tidak berani menggunakan galengan tahun itu untuk keperluan misalkan untuk hajatan, untuk pindah rumah ya, boyongan itu, terus untuk peletakan batu pertama, buka usaha baru dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Tapi di sini saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru saya ya, yang memberikan saya pelajaran hitungan dino seperti ini. Ada ya, galengan tahun itu bisa dikhususkan untuk keperluan satu hal. Nah, apa itu? Nah, nanti akan saya jabarkan di sini. Sebelum saya jabarkan, kita lihat dulu galengan tahun itu tidak boleh kenapa ya. Kalau bahasa Indonesianya ya, galengan itu kan sama dengan pematang. Kalau kita melihat persawahan itu kan ada ya namanya pematang sawah. Nah, itu namanya kalau Jawanya galengan ya, galengan sawah. Nah, itu ya dulu ya, galengan. Kenapa galengan tahun itu tidak boleh dipakai ya? Kalau filosofinya ya, kalau secara harfiah bisa dijelaskan, simbolisasinya adalah galengan itu adalah tempat berjalan ya, tempat untuk meniti. Di setiap sawah atau apapun yang ada hubungannya dengan galengan ya, itu tempat untuk berjalan, meniti, untuk lewat, katakan seperti itu. Nah, karena ini sifatnya adalah sifat yang ada unsurnya sesuatu hal yang ada goibnya ya, karena kepercayaan, keyakinan ya, itu adalah sebuah hal yang goib ya, sesuatu yang goib dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, karena keyakinan itu sifatnya adalah goib atau gaib ya. Jadi kalau sudah dikatakan itu tempatnya orang berjalan di pematang sawah ya, galengan sawah itu, tentunya di sisi lain juga dibuat jalan oleh hal-hal yang bersifat mistis atau hal-hal yang bersifat gaib juga pasti akan lewat situ. Contoh saja ya,
Contoh saja, ini yang sering saya dengar dan juga sering saya amati, bahwa banyak sekali sedulur-sedulur semua yang pernah konsultasi ya sama saya ya, dan juga pernah konsultasi sama romo guru saya yang pernah saya ketahui. Pada waktu itu mereka pernah membuat rumah ya, peletakan batu pertama, karena peletakan batu pertama itu adalah tonggak awal atau awal mula ya, namanya pondasi itu awal mula sekali membuat rumah. Jadi harus benar-benar dihitung dengan cermat, dengan teliti, supaya nanti rumah itu kalau jadi ditempati biar nyaman, dan biar nyaman, tentram dan sebagainya ya. Pada waktu itu mereka itu keliru ya, membuat peletakan batu pertama itu menggunakan yang namanya hari yang ada hubungannya dengan galengan tahun. Nah, jadi apa yang terjadi teman-teman ya? Apa yang terjadi pada waktu itu, rumah sudah terlanjur jadi ya, siap untuk ditempati, tapi apa yang terjadi di situ ya? Pada waktu mau ditempati ya, pada waktu mau ditempati itu, si pemilik rumah yang mau menempati itu ternyata banyak sekali godaannya di situ ya. Banyak sekali godaannya, terutama adalah godaan dari para makhluk-makhluk astral ya, seperti lelembut-lelembut itu ya. Menurut mereka yang menempati itu banyak sekali dijumpai, misalkan seperti ada penampakan pocong, misalkan ada penampakan kuntilanak dan sebagainya. Nah, seperti itu dulur-dulur ya. Jadi namanya galengan tahun ini kenapa dilarang, memang ya seperti itu ya. Menurut pengalaman saya pun juga seperti itu. Pada waktu saya terawang, mungkin ya, waktu saya terawang itu ya, pada waktu saya lihat dengan mata batin saya, memang ya terjadi seperti itu ya. Banyak sekali rumah yang pondasinya dengan menggunakan galengan tahun itu pada akhirnya menjadi tempat persinggahan mereka, tempat persinggahan makhluk-makhluk astral. Nah, bagi orang-orang yang tidak kuat ya, yang jelas nggak nyaman juga tinggal di rumah yang seperti itu. Nah, gitu ya dulur-dulur ya. Jadi kenapa salah satu hari-hari yang tidak baik ini ya, salah satu adalah galengan tahun, itu tidak boleh digunakan untuk urusan apapun ya, urusan apapun, apalagi untuk mendirikan rumah atau peletakan batu pertama. Nanti solusinya itu susah teman-teman ya, solusinya susah, terlanjur rumahnya sudah jadi, mau dibongkar pun sayang ya, karena sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit tentunya ya. Jadi solusinya itu sangat susah ya, solusinya itu sangat susah ya. Mau nggak mau, apa yang solusi yang akan diberikan apa ya? Solusinya kita membongkar sebagian rumah ya, membongkar sebagian rumah dengan mencari hari baik itu saja. Itu hanya itu saja, bukan solusi yang terbaik ya. Tapi daripada kita membongkar rumah secara keseluruhan ya, lebih baik seperti itu, mengurangi supaya aura negatifnya itu sedikit berkurang. Nah gitu. Nah, daripada ini, bagi kami ya, kepercayaan seperti itu masih kita jalankan, karena memang pada intinya, pada kenyataannya masih banyak terjadi kekeliruan dalam membangun pondasi rumah itu dengan menggunakan, pas kebetulan memang nggak tahu ya, pas hari galengan tahun itu dibuat untuk mendirikan sebuah rumah. Pada akhirnya hasilnya pun akan terjadi seperti itu. Nah ya, karena ketidaktahuannya. Nah gitu. Jadi sebelum terlanjur ya, bagi kami juga, karena kita hidup di tradisi kebudayaan Jawa, hidup dalam adat istiadat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan, terutama warisan leluhur. Contohnya seperti ini ya, tentang hitungan Jawa ini, memang
ada yang terjadi seperti itu. Itu pun tidak hanya 1 2 ya dulur-dulur ya, banyak, sering ya. Saya tuh sering diminta konsultasi sama sedulur-sedulur yang pernah mengalami hal seperti ini ya, tidak hanya 1 atau 2 tapi banyak ya. Ini yang saya ceritakan cuma 1 saja, ada dulur yang seperti itu gitu loh. Itu tentang larangan menggunakan hari galengan tahun. Terus yang kedua, walaupun di sisi lain kita dilarang untuk menggunakan galengan tahun, tapi di sisi lain kita dibolehkan, bahkan sangat-sangat dianjurkan. Untuk apa itu? Nah, tentunya ini adalah untuk membuat pagar ya. Ini diingat-ingat ya dulur ya, membuat pagar, baik itu pagar hidup ya. Maksudnya pagar hidup itu mungkin dipagari berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman ya, atau seperti pohon-pohonan gitu, namanya pagar hidup. Terus yang kedua adalah pagar seperti besi, batu bata dan sebagainya. Dan yang ketiga itu juga bisa dibuat untuk pagar gaib. Nah, ini dulur-dulur. Kalau jelas ya, kalau pagar gaib itu tentunya juga ada ritual khusus ya. Ada ritual khusus atau ritus, ada ritual-ritual tertentu untuk membuat pagar gaib. Nah, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing tentunya. Tapi yang jelas untuk tanpa ritual khusus pun ya, membuat pagar, misalkan pada hari galengan tahun kita membuat pagar hidup, boleh ya, itu bisa. Secara nggak langsung itu nanti akan insya Allah dengan tata cara seperti ini ya, akan bisa dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif, akan dilindungi. Tentunya satu, tetap ya, kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap satu. Tapi sebagai adat Jawa yang masih menalurikan ajaran seperti ini, kita juga prakteknya masih tetap dengan menggunakan sarana-sarana seperti ini ya, membuat pagar hidup atau pagar batu bata dan sebagainya gitu. Itu teman-teman juga itu yang jelas, karena galengan tahun itu tadi yang seperti saya sebutkan di depan ya, itu akan sangat-sangat bisa melindungi suatu tempat yang kita buat pagar tadi ya. Mungkin bisa untuk pagar kita misalkan punya kebun ya, punya kebun sawit kah, atau punya kebun kopi lah, atau apalah ya, atau mungkin persawahan, atau mungkin punya apa yang tanaman di situ, hasil pertanian kita itu nanti kita contohnya saja kita buat pagar majupat ya. Majupat itu misalkan kita buat pagar di setiap kiblatnya kita kasih pagar dengan syarat tertentu, mungkin seperti kita tanaman pagar hidup. Insya Allah mungkin dengan tata cara seperti itu akan membuat tanaman yang kita tanam akan dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya kurang bagus ya. Itu ya teman-teman ya. Terus bisa juga untuk pagar rumah juga bisa ya, atau pagar usaha toko juga bisa dan sebagainya. Namanya pagar itu fleksibel, bisa buat pagar apa saja ya. Nah gitu dulur-dulur ya. Ini tayangan video yang saya buat kali ini semuanya tergantung pada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi ya, kami masih sangat mempercayai sebagai orang Jawa yang masih menalurikan ajaran Jawa, khususnya hitung-hitungan seperti ini. Kami masih meyakini dan kami masih percaya bahwa yang namanya keyakinan ya, itu pasti juga pernah terjadi sesuatu ya. Orang yakin itu pasti seperti itu. Orang yakin karena pernah terjadi sesuatu yang membuat kami menjadi yakin. Nah, maka dari situ kami masih tetap menggunakan tata cara seperti ini. Ya, bila mana hal-hal yang saya sampaikan ini kurang berkenan, ya saya mohon maaf ya dulur-dulur ya, karena setiap orang itu punya keyakinan dan kepercayaan masing-masing.
Jadi masalah percaya dan tidak, monggo terserah jenengan. Tapi yang jelas, saya sebagai salah satu pegiat budaya Jawa khususnya ya, saya masih yakin dan mempercayai hal seperti ini. Tapi tetap kita yang paling utama adalah tetap meminta pertolongan, tetap meminta perlindungan kepada kuasa ilahi ya. Tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, demikian pembahasan untuk kali ini tentang galengan tahun ya, tentang hari galengan tahun. Semoga bermanfaat. Apabila dalam bahasan saya kurang bisa dimengerti, sebagai manusia biasa saya juga selalu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga semoga video ini bermanfaat ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.